HPL biasanya itu menggunakan rumus ya, dari hari pertama hari terakhir itu tanggalnya ditambahin 7, bulannya dikurangi 3, seperti itu ya. Jadi HPHT-nya kapan, tanggalnya ditambahin 7 hari, bulannya dikurangin 3 bulan, seperti itu. Nanti itu hari perkiraan lahir. Nah, hari perkiraan lahir itu artinya apa? Ketika dia usianya 40 minggu kehamilannya. Nah, kapan sih bayi itu bisa lahir? Biasanya bayi itu dikatakan cukup bulan ketika usianya 37 minggu lengkap, seperti itu. Jadi mulai dari 37 minggu lengkap, biasanya sampai 40 minggu bayi bisa lahir. Tapi kalau misalnya bayinya udah lewat HPL, mungkin bunda harus mengkonsultasikan diri ke dokter gitu. Kira-kira ada kiat-kiat atau hal-hal yang harus dilakukan supaya memancing persalinan timbul gitu. Nah, tanda-tandanya apa sih? Tanda-tanda persalinan itu biasanya yang pasti mules ya, kontraksi yang teratur. Memang kadang-kadang di usia di atas 16 minggu sudah mulai bisa merasakan kontraksi palsu. Memang terutama biasanya muncul 32 minggu ke atas. Nah, kontraksi palsu biasanya sakitnya tuh hanya di perut bawah, kencang-kencang seperti itu. Tapi ketika istirahat atau duduk atau tiduran, maka akan hilang gitu. Nah, tapi kalau kontraksi beneran ini dia kontraksinya teratur, biasanya mulainya dari pinggang belakang, terus kemudian maju ke depan, terus biasanya timbul 10 menit sekali, 10 menit 2 kali, 10 menit 3 kali, sampai ya akhirnya lahir bayinya. Itu tanda-tanda dilihat dari kontraksi. Kedua, misalnya kita lihat udah ada pelepasan belum? Pelepasan tuh maksudnya jadi udah mulai keluar lendir, bercampur darah gitu ya. Kalau memang udah ada itu, juga itu merupakan salah satu tanda persalinan. Dan yang ketiga, bisa juga disertai dengan ketuban pecah gitu. Nah, ketuban pecah sendiri ini juga harus diwaspadai ya. Dia biasanya ada dua macam nih pecahnya. Pecah dengan mules, pecah maupun nggak ada mules gitu. Karena kan bisa nggak ketuban pecah, habis pecah nggak mules, bisa banget seperti itu. Jadi harus waspada banget. Kalau ketuban pecah itu ada yang modelnya langsung biur banyak gitu ya. Jadi kayak balon isi air dipecahin kan biur langsung banyak airnya. Tapi ada juga yang pecahnya modelnya merembes. Jadi pelan-pelan tapi kok kayak ngompol tapi nggak berhenti-berhenti. Sedangkan kalau pipis itu kan kalau ngompol ya air kencingnya habis kan harusnya berhenti ya. Nanti baru ngompol lagi gitu. Nah, kalau ini keluar terus merembes pelan tapi pasti seperti itu. Jadi kalau memang misalnya ragu ketika udah ketuban pecah, itu wajib ke rumah sakit. Kenapa? Karena setelah 18 jam dari ketuban pecah, baiknya bayi itu lahir. Kalau misalnya dibiarkan berlama-lama ketuban pecah, maka setelah 18 jam akan meningkatkan resiko infeksi pada bayi baru lahir seperti itu. Jadi memang harus waspada.